Kalian kerjanya apa? Rapat terus. Lihat rakyat lapar di luar sana. Kami di lapangan tiap hari nyelamatin mereka. Tapi kalian cuma bisa duduk-duduk di kursi empuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kalian mau kerja? Jangan rapat saja. Tunjukkan kalau kalian masih punya hati. Hujan deras mengguyur ibu kota sejak 3 hari lalu. Tapi bukan air hujan yang membuat Jakarta porak-poranda. Pagi itu, pukul 07.12, gempa besar berkekuatan 7,2 SR mengguncang Jawa. Gedung-gedung tinggi bergoyang keras. Listrik padam serentak. Jalanan retak. Rumah sakit roboh. Ribuan orang terjebak di dalam reruntuhan. Aldi Putra masih duduk di ruang rapat DPR ketika getaran pertama terasa. Dia anggota muda termuda di fraksinya, baru setahun menjabat. Awalnya, dia pikir hanya guncangan biasa. Tapi saat lampu mati total dan suara teriakan dari luar gedung terdengar, Aldi langsung bangkit. Kita harus keluar, katanya. Tapi pimpinan sidang malah meminta semua tetap tenang. Ini rapat penting soal pencitraan pasca bencana, kata Ketua Komisi I Aldi, tidak percaya telinganya. Ada ribuan korban di luar, kita harus koordinasi. Penyaluran bantuan. Santai, Pak Aldi. Ini sudah ranah pemerintah. Dia keluar sendirian. Di luar, suasana keos. Mobil pemadam kebakaran kesulitan melaju karena kemacetan parah. Warga berlarian mencari keluarga mereka. Seorang nenek tergeletak di pinggir jalan, tak ada yang membantu. Aldi mendekat, mencoba mengangkat tubuh tua itu, tapi tangannya gemetar. Pak, tolong, ada petugas medis? Teriaknya, tidak ada jawaban. Di lokasi lain, Kapten Dinda Safira sedang memimpin evakuasi di Rumah Sakit Umum Pusat. Gempa merobohkan satu sayap rumah sakit. Pasien terjebak di dalam. Petugas medis panik. Dinda langsung ambil alih. Kita bagi tim, cari korban selamat, segera. Perintahnya tegas. Dia turun sendiri, masuk ke dalam runtuhan, dengan rompi pelindung dan senter kepala menyala. Jam menunjukkan pukul 19.30. Listrik masih padam. Bantuan belum datang. Dinda berhasil menyelamatkan 4 pasien dewasa dan 2 anak-anak. 1 dokter ditemukan meninggal di bawah meja. Dinda menutup wajahnya dengan masker, menahan rasa sesak. Komandan, kita dapat info gudang bantuan di Bekasi mulai dibuka. Lapor salah satu anggotanya. Berapa banyak? Cukup untuk 1.000 orang. Kita butuh lebih. Dinda lalu menghubungi posko polisi daerah lain lewat radio portabel. Ini posko utama Jakarta Selatan. Kami butuh tambahan logistik, prioritas air bersih dan obat-obatan. Maaf, Bu Dinda, kami juga kekurangan. Saat radio mati, Dinda menepuk meja dengan tangan gemas. Dia tahu, birokrasi pasti lagi rapat-rapat. Sana. Di saat rakyat butuh bantuan, para pejabat sibuk bikin pernyataan resmi. Sementara itu, Aldi akhirnya sampai ke sebuah posko darurat di dekat Bundaran HI. Dia bertemu relawan dan beberapa LSM. Kami butuh koordinasi dari pemerintah, tapi tidak ada yang merespons. Ujar seorang relawan bernama Harun. Aldi menatap ponselnya. Tidak ada sinyal. Semua operator komunikasi lumpuh. Bagaimana kalau kita pakai radio komunitas? Masih ada yang aktif? Harun menggeleng. Radio FM juga tidak bisa, tapi ada stasiun radio lokal yang sempat hidup tadi pagi. Sayang siaran cuma 15 menit. Saya ingin bicara di situ. Apa Anda yakin? Itu ilegal. Kalau itu satu-satunya cara agar suara kami didengar, saya akan coba. Malam itu, Aldi naik ke atap gedung bekas radio komunitas. Stasiun itu hanya memiliki daya pancar kecil, tapi cukup untuk menjangkau wilayah sekitar. Mikrofon sudah tersambung. Siaran dimulai. Ini Aldi Putra, anggota DPR RI. Saya tidak bicara sebagai wakil rakyat, tapi sebagai manusia yang melihat ribuan saudara kita terlantar. Dewan hari ini sibuk rapat. Polisi sibuk menolong rakyat. Di mana pemerintah? Suara Aldi terdengar di seluruh kota. Di tempat lain, Dinda sedang memberikan air minum pada seorang anak kecil ketika mendengar suara itu dari speaker radio milik relawan. Jika Anda mendengar ini, tolong sebarkan. Bantuan harus segera datang.
Kami tidak bisa menunggu. Siaran berakhir. Radio mati lagi. Tapi pesan itu sudah tersebar. Orang-orang mulai bergerak. Mereka bukan politisi, mereka bukan aparat, tapi mereka punya hati. Dan hari itu, dua jiwa mulai saling mencari, Aldi dan Dinda. Meski belum saling kenal, mereka sama-sama sadar, hanya dengan bersatu, harapan bisa lahir dari kekacauan ini. Di tengah kekacauan kota yang masih berusaha bangkit, komunikasi menjadi masalah terbesar. Tidak hanya antara posko penyelamatan dan pemerintah, tapi juga antara keluarga yang saling mencari. Listrik belum menyala, sinyal telepon hilang, dan semua orang seperti terputus dari dunia luar. Aldi Putra berjalan di jalanan Jakarta yang dipenuhi reruntuhan. Dia tidak punya rencana pasti, hanya ingin membantu. Di tangan kirinya sebuah botol air, di tangan kanannya peta kota yang sudah tidak relevan lagi. Kota itu telah berubah. Jalanan utama tertutup longsor. Jembatan ambruk. Gedung-gedung tak bisa dikenali lagi bentuknya. Ponselnya tetap mati. Dia coba menghubungi kantor fraksinya, tapi jaringan seluler benar-benar lumpuh. Kita butuh cara lain, gumamnya. Saat itu, Harun muncul dari balik tenda pengungsian. Ada kabar bagus, ucapnya. Radio lokal tadi pagi hidup lagi. Mereka berhasil menyalakan genset dari mobil ambulans. Aldi mendongak. Mereka siaran? Ya. Cepat, kita harus ke sana sebelum baterai habis. Dalam perjalanan, mereka melewati korban-korban gempa yang masih tersebar di mana-mana. Anak kecil menangis tanpa henti. Orang tua terlantar di bawah tenda darurat. Petugas medis bekerja tanpa henti. Dinda Safira ada di sana. Dia sedang membalut luka seorang ibu muda yang terkena reruntuhan saat gempa. Ini obatnya akan habis sore ini, kata seorang perawat pada Dinda. Tidak ada pasokan baru. Dinda menatap kotak logistik di depannya. Hanya tersisa beberapa box. Cari alternatif. Hubungi apotek di daerah yang lebih selatan. Kalau perlu, kita jemput sendiri. Perawat itu mengangguk. Tapi transportasi kami rusak. Dinda menarik napas dalam-dalam. Saya urus kendaraannya. Sementara itu, Aldi dan Harun sampai di gedung radio kecil yang terletak di belakang pasar tradisional. Atapnya bolong. Listrik hanya dari satu mesin genset tua. Seorang pemuda dengan headset usang menyambut mereka. Kami bisa siaran maksimal setengah jam, ujar pemuda itu. Baterainya lemah. Aldi langsung menuju meja siaran. Kalau begitu, saya akan bicara singkat saja. Dia mulai berbicara. Ini Aldi Putra. Saya anggota DPR. Kami butuh informasi. Siapapun yang mendengar ini, tolong sebarkan. Posisi Anda, kondisi wilayah, apa yang dibutuhkan. Ini adalah kesempatan kita untuk saling mengetahui bahwa kita masih hidup. Siaran dimulai. Suara Aldi mengudara lewat speaker-speaker kecil di sekitar kota. Warga yang sempat putus asa mulai bereaksi. Beberapa relawan mengambil ponsel mereka, mencatat nama-nama yang disebut di radio. Ibu-ibu di tenda pengungsian saling memberitahu bahwa anak tetangga mereka masih dicari. Seorang remaja menulis di kertas bahwa ayahnya terjebak di lantai 5 gedung perkantoran yang roboh. Di tempat lain, Dinda menerima laporan dari salah satu timnya. Komandan, ada info dari radio. Ada korban di kawasan Senopati. Terjebak di lift gedung 6 lantai. Berapa banyak? 4 orang. Termasuk anak-anak. Dinda langsung berkemas. Kita ke sana. Setelah 2 jam berkendara melalui jalanan rusak, Dinda dan timnya sampai di lokasi. Gedung itu nyaris rata dengan tanah. Tim pemadam kebakaran sudah mencoba menjangkau. Tapi akses sulit. Dinda turun sendiri dengan alat pemotong besi di punggungnya. Mereka menemukan pintu lift terjepit. Di dalam 4 orang, 2 dewasa, 2 anak. Salah satunya seorang bayi. Kami dari polisi, kata Dinda. Kami akan keluarkan kalian. Tahan dulu napas ya, jangan panik. Tim mulai bekerja. Setelah 40 menit, pintu lift berhasil dibuka. 4 jiwa selamat. Anak kecil itu menangis keras. Ibunya memeluknya erat-erat. Dinda menatap langit.
Langit gelap. Tapi dia tahu, hari ini, mereka berhasil menyelamatkan nyawa. Bukan janji manis dari rapat-rapat, bukan pidato politik, tapi nyata. Beberapa kilometer dari situ, Aldi meninggalkan studio radio. Harun datang menghampiri. "Kamu lihat hasilnya?" tanya Harun. Aldi mengangguk. "Orang-orang mulai saling menemukan. Itu yang penting. Besok kita ulangi?" "Ya. Selama radio ini masih hidup, kita siaran." Langkah mereka beriringan. Di tengah kota yang porak-poranda, suara mereka perlahan mulai didengar. Dan walau belum bertemu, Aldi dan Dinda sama-sama sadar. Mereka tidak sendirian. Masih ada harapan. Pagi itu, Jakarta belum sepenuhnya pulih. Gempa telah mengubah wajah kota. Jalanan masih penuh dengan puing-puing. Listrik mulai menyala di beberapa wilayah, tapi tidak cukup untuk seluruh kota. Air bersih menjadi barang langka. Bantuan mulai datang dari berbagai daerah, tapi distribusinya kacau. Dinda Safira sedang memimpin timnya di kawasan Bekasi. Sebuah gudang bantuan baru saja dibuka. Di dalamnya ada ratusan dus mie instan, air mineral, selimut, dan obat-obatan. Tapi yang seharusnya menjadi titik penyaluran justru berubah menjadi medan pertarungan. Kerumunan warga sudah berkumpul sejak pagi. Mereka butuh makanan dan air. Petugas relawan mencoba mengatur antrian. Tapi situasi semakin panas saat sekelompok orang tak dikenal mulai mendorong masuk. "Jangan didorong. Tunggu giliran!" teriak salah satu relawan. Tapi mereka tidak peduli. Beberapa bahkan membawa kayu dan batu. "Kami juga lapar. Kami juga butuh," seru salah satu dari mereka. Kerusuhan pecah. Beberapa orang berhasil merobohkan pagar gudang. Yang lain langsung menyerbu ke dalam. Kotak-kotak bantuan dilempar keluar. Dinda langsung bertindak. "Hentikan. Ini bukan cara kita." Teriaknya sambil maju ke tengah kerumunan. Seorang pria besar dengan jaket hitam menatapnya tajam. "Kami sudah menunggu 2 hari. Tidak ada yang datang." Dinda tidak mundur. "Saya akan pastikan semua mendapat bagian. Tapi kalau kalian merusuh, bantuan ini malah tidak bisa disalurkan." Pria itu ragu, tapi temannya malah melemparkan batu ke arah Dinda. Dia sempat menghindar, tapi batu itu mengenai kepala seorang relawan perempuan. Darah mengalir dari pelipisnya. Amarah Dinda melonjak. "Cukup," bentaknya. Ia mengeluarkan peluit dan meniupnya keras. Timnya langsung merespons. Mereka berhasil membubarkan massa dengan penghalang sementara. Setelah situasi tenang, Dinda berlutut di dekat relawan yang terluka. "Kamu baik-baik saja?" Relawan itu tersenyum meski darah masih mengalir. "Saya oke, Bu Komandan. Terima kasih sudah melindungi kami." Dinda menepuk bahunya. "Kita harus lebih cepat dan lebih terorganisir besok." Sementara itu, Aldi Putra sedang berada di sebuah posko kecil di pinggir jalan. Dia menerima laporan dari Harun tentang kejadian di Bekasi. "Apa penyebab penjarahan?" tanya Aldi. "Distribusi. Tidak merata," jawab Harun. "Ada wilayah yang dapat banyak, ada yang sama sekali tidak." Aldi menatap peta di hadapannya. "Berapa banyak gudang bantuan yang sudah dibuka?" 4. Tapi hanya 2 yang aktif. Sisanya dikunci karena alasan keamanan. Aldi menggeleng. "Itu bukan alasan. Itu pembiaran." Harun diam. Aldi bangkit. "Saya mau lihat sendiri isi gudang itu." Mereka menuju gudang penyimpanan utama di kawasan kota tua. Saat tiba, Aldi langsung curiga. Jumlah bantuan yang tercatat di laporan tidak sesuai dengan isi gudang. "Ini tidak lengkap," kata Aldi pada petugas. "Semua sudah disalurkan," jawab petugas. "Kapan? Kemana?" Petugas itu tidak bisa menjawab. Aldi lalu menghubungi tim investigasi kecil yang ia bentuk bersama beberapa anggota LSM. Hasilnya mengejutkan. Banyak bantuan ternyata dialihkan ke tempat-tempat tertentu. Bahkan ada foto salah satu pejabat sedang membagikan bantuan di lingkungan elit, padahal area itu tidak terdampak gempa parah. Aldi marah. Ini bukan hanya kelalaian, ini korupsi. Ia langsung membuat laporan resmi dan mengirimkannya ke media independen. Tapi ia tahu, melawan sistem seperti ini tidak mudah. Dia butuh bukti kuat. Dan dia butuh sekutu.
Di tempat terpisah, Dinda menerima pesan dari atasannya. Bu Safira, tolong hentikan operasi Anda di Bekasi. Ini bisa menimbulkan konflik sosial. Kalau saya berhenti, siapa yang akan menolong mereka? Jawab Dinda tanpa ragu. Dia tidak menunggu jawaban. Ia langsung naik mobil patroli dan menuju lokasi gudang bantuan berikutnya. Dia tahu, birokrasi bisa lambat, politik bisa penuh intrik, tapi hati nurani tidak bisa ditunda. Dan walau belum saling bertemu secara langsung, Aldi dan Dinda mulai bergerak di jalur yang sama. Melawan ketidakadilan, demi rakyat yang terlantar. Jakarta masih belum pulih sepenuhnya. Jalanan penuh dengan tumpukan puing, tenda pengungsian berdiri di mana-mana, dan warga masih menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Tapi di gedung DPR, suasana terlihat sangat berbeda. Aldi Putra duduk di ruang rapat utama. Di sekelilingnya, para anggota dewan dari fraksi-fraksi besar sedang membahas sesuatu yang membuat Aldi hampir tidak percaya. Jadi kita akan lanjutkan revisi UU pajak hari ini? Tanyanya dengan suara rendah tapi tajam. Iya Pak Aldi, jawab Ketua Komisi 2 tanpa menoleh. Ini prioritas nasional. Prioritas? Setelah gempa kemarin, banyak korban, distribusi bantuan kacau, dan rakyat masih kelaparan. Ini yang Anda sebut prioritas? Beberapa anggota lain mulai melirik Aldi. Ada yang menggeleng pelan, ada yang pura-pura sibuk membaca dokumen. Kita harus tetap jalankan fungsi legislatif, ujar seorang anggota dewan senior. Masalah ekonomi juga dampak dari bencana ini. Kalau pajak naik, maka dana penanggulangan bisa lebih besar. Aldi tertawa kecil. Jadi selama rakyat miskin bayar pajak lebih mahal, lalu dana itu akan digunakan untuk apa? Untuk rapat seperti ini? Untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri? Untuk fasilitas mewah di kantor ini? Suasana diam sejenak. Aldi, kamu masih baru di sini, ucap Ketua Komisi I. Kami sudah bertahun-tahun di tempat ini. Jangan terlalu emosional. Aldi bangkit. Saya bukan emosional. Saya hanya malu. Malu jadi bagian dari sistem yang begitu jauh dari rakyatnya sendiri. Dia keluar ruangan. Langkahnya cepat, dia tidak tahan lagi. Gedung DPR terasa seperti istana bagi mereka yang sudah lupa rasanya lapar. Di luar, Harun sudah menunggu. Bagaimana? Tanya Harun. Seperti biasa. Mereka tidak peduli, jawab Aldi. Harun memberikan sebuah ponsel. Ini rekaman rapat pagi. Tadi, kami pasang mikrofon di dalam. Aldi memandangi ponsel itu. Kamu gila. Tapi ini satu-satunya cara agar orang-orang tahu. Bukan hanya tentang bencana, tapi tentang siapa sebenarnya yang duduk di kursi itu. Aldi menghela napas panjang. Lalu ia mengirimkan file itu ke beberapa media independen, aktivis, dan jurnalis yang bisa dipercaya. Beberapa jam kemudian, video pendek beredar di media sosial. Isinya cuplikan rapat DPR pagi tadi. Reaksi publik langsung memanas. Warganet marah. Mereka menyebut anggota dewan tidak punya hati. Aksi spontan muncul di depan gedung DPR. Sementara itu, Dinda Safira sedang berada di posko daerah Cipayung. Timnya baru saja berhasil mendistribusikan logistik ke 5 titik pengungsian, tapi situasi tetap tegang. Komandan, ada info dari relawan bahwa bantuan di wilayah Cipete tidak sampai sama sekali, lapor salah satu anggotanya. Dinda langsung merogoh tasnya. Kita cek ke sana. Setibanya di Cipete, Dinda melihat kondisi yang memilukan. Tidak ada tenda, tidak ada air bersih, bahkan obat-obatan kosong. Anak-anak tampak lemas karena dehidrasi. Kenapa tidak ada bantuan? Tanya Dinda pada kepala. Lingkungan setempat. Kami sudah ajukan permohonan, tapi tidak ada respons. Dinda mencatat lokasi itu sebagai prioritas. Besok pagi, kita kirimkan tim medis dan stok air. Saat kembali ke mobil, Dinda menerima pesan dari atasannya. Bu Safira, tolong hindari konflik dengan instansi lain. Ini bisa menimbulkan masalah administratif. Dinda menatap layar ponsel. Dia tahu, dia sedang menghadapi 2 musuh sekaligus, bencana alam dan birokrasi yang beku. Malam itu, Dinda menerima telepon dari seorang jurnalis bernama Maya.
Bu Safira, kami dapat informasi tentang rapat DPR pagi tadi. Apa pendapat Ibu? Dinda, diam sejenak. Saya hanya bisa bilang, saat mereka sibuk rapat, polisi sibuk menolong rakyat. Dan saya harap rakyat tahu itu. Percakapan itu disiarkan keesokan paginya. Publik semakin marah. Demonstrasi kecil-kecilan muncul di beberapa titik. Tagar Ianian DPR vs Rakyat menjadi trending di media sosial. Aldi dan Dinda belum bertemu. Tapi hari itu, langkah-langkah mereka mulai saling menyentuh. Walau dari arah berbeda, tujuan mereka sama. Membela rakyat yang tertinggal dalam kekacauan. Dan kali ini, suara mereka mulai didengar. Hujan deras kembali turun malam itu. Langit gelap, awan tebal menutupi cahaya bulan. Di tenda pengungsian kawasan Tebet, ribuan orang mencoba bertahan dari dinginnya udara dan kelelahan yang menggigit. Api unggun menyala di tengah-tengah tenda. Anak-anak berkumpul di sekitarnya, mencoba menghangatkan tubuh. Beberapa relawan sedang membagikan makanan hangat, tapi tidak semua tenda dalam kondisi aman. Dinda Safira berjalan di antara tenda-tenda, memastikan distribusi logistik berjalan lancar. Dia baru saja selesai membantu evakuasi korban longsor di daerah Cikini. Tubuhnya lelah, tapi dia tahu istirahat adalah kemewahan yang belum bisa ia ambil. Komandan, panggil salah satu anggotanya. Ada laporan kebakaran di tenda sebelah. Dinda langsung bergegas. Api sudah mulai menjalar. Sumbernya dari generator listrik sementara yang meledak karena korsleting. Asap tebal mengepul ke udara. Orang-orang panik, ada yang terjatuh saat mencoba keluar. Cepat, bantu evakuasi, teriak. Dinda tim pemadam darurat lokal langsung bergerak. Mereka menggunakan selang air dari mobil tangki bantuan. Tapi api sulit dikendalikan, karena banyaknya bahan mudah terbakar di sekitar tenda. Di tengah kekacauan, Dinda melihat seorang anak kecil terjebak di dalam tenda. Tanpa pikir panjang, ia masuk meski asap hampir membuatnya sesak napas. Ia mendekap anak itu dan berhasil keluar tepat sebelum tenda runtuh. Saat api padam, Dinda duduk di pinggir jalan, batuk-batuk. Wajahnya hitam oleh jelaga. Anak kecil itu menangis pelan di pangkuannya. "Aman ya, kamu aman sekarang," bisik Dinda sambil menepuk punggung anak itu. Tidak jauh dari situ, Aldi Putra datang bersama tim relawan. Mereka membawa tambahan logistik dan alat pemadam portabel. Saat melihat Dinda, Aldi langsung mendekat. "Ini Anda?" tanyanya, mengenali Dinda dari siaran radio beberapa hari lalu. Dinda mengangkat wajahnya. "Dan Anda pasti Pak Aldi." Mereka saling pandang sejenak. Tidak ada senyuman, hanya rasa lelah yang sama. Aldi menyerahkan botol air pada Dinda. "Saya dengar ini bukan pertama kali kebakaran terjadi di tenda pengungsian?" Dinda menggeleng. "Ini ketiga kalinya minggu ini. Listrik ilegal, generator rusak, atau bahkan kompor minyak. Semua bisa jadi sumber api." Aldi mendengus. "Pemerintah masih fokus pada rapat pajak, sementara rakyat bisa mati karena kebakaran." Dinda meneguk air itu sampai habis. "Itu sebabnya kami di sini." Seorang relawan mendekat. "Bu Dinda, kami dapat info dari warga bahwa kebakaran ini mungkin bukan kecelakaan." Dinda dan Aldi langsung menoleh. "Maksudmu? Generator, itu baru. Tidak mungkin korsleting begitu saja. Ada bekas potongan kabel. Kami curiga ini sabotase." Aldi langsung bangkit. "Sabotase? Untuk apa?" Relawan itu ragu-ragu. "Kami juga tidak yakin. Tapi beberapa hari lalu, ada gudang bantuan di wilayah lain yang dibakar juga. Dan setelah itu, investigasi soal penyelundupan. Bantuan langsung mandek. Dinda dan Aldi saling pandang lagi. Kali ini, dengan tatapan serius. "Apa hubungannya dengan kita?" tanya Dinda. "Saya tidak tahu, tapi sepertinya ada yang tidak ingin investigasi ini terus berjalan." Aldi merogoh sakunya. "Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa yang punya kepentingan menghentikan penyelidikan ini." Malam itu mereka tidak tidur. Aldi dan Dinda mulai menyusun daftar nama pejabat yang terlibat dalam distribusi bantuan. Termasuk oknum polisi,
petugas logistik, dan beberapa anggota dewan yang terlihat sering bepergian ke luar negeri meski negara sedang krisis. Langkah-langkah mereka semakin dekat, tapi ancaman juga semakin nyata. Dan kali ini, musuh mereka bukan hanya birokrasi yang lambat, tapi juga kekuatan gelap yang tidak ingin kebenaran terbongkar. Walaupun baru pertama kali bertemu secara langsung, Aldi dan Dinda sudah tahu, mereka tidak bisa mundur lagi. Aldi Putra dan Dinda Safira duduk berseberangan di meja kecil dalam ruang, rapat darurat di posko polisi daerah Tebet. Di antara mereka terbentang dokumen-dokumen hasil investigasi sementara, laporan distribusi bantuan, foto gudang yang dibakar, dan catatan nama-nama pejabat yang mencurigakan. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kata Aldi pelan. Kalau kita terus seperti ini, mereka akan menghancurkan kita satu persatu. Dinda menatapnya tajam. Siapa mereka? Aldi menyebut sebuah nama. Direktur Logistik BNPB. Nama dia muncul di beberapa laporan penyaluran bantuan palsu. Tapi yang lebih parah, ada keterlibatan internal kepolisian. Dinda diam sejenak. Itu berarti kita punya pengkhianat di dalam tim kita sendiri. Saat itu, pintu ruangan diketuk. Seorang anggota polisi masuk, membawa map biru. Bu Komandan, ini laporan dari gudang penyimpanan Cikarang. Ada kontainer bantuan internasional yang belum sempat disalurkan. Dinda menerima map itu. Ia membuka isinya. Alisnya mengkerut. Jumlahnya kurang dari separuh dari yang seharusnya ada. Aldi langsung bangkit. Ini pasti bagian dari sindikat itu. Mereka sepakat untuk melakukan penyelidikan rahasia. Karena khawatir informasi bocor, Aldi dan Dinda hanya melibatkan sedikit orang. Tim mereka terdiri dari Harun, jurnalis Maya, dan 2 anggota polisi yang bisa dipercaya, Aibtu Rizal dan Bribtu Vina. Pagi-pagi sekali, mereka menuju pelabuhan Tanjung Priok. Menurut informasi dari sumber anonim, kontainer bantuan internasional yang hilang kemungkinan besar dialihkan ke gudang ilegal milik sindikat tersebut. Setibanya di lokasi, Aldi dan Dinda menyamar sebagai petugas logistik dari lembaga swadaya. Mereka pura-pura mencari kontainer yang hilang. Sementara itu, Rizal dan Vina menjaga mobil di dekat gerbang keluar, siap membantu jika terjadi sesuatu. Masuk ke dalam gudang ternyata tidak mudah. Petugas keamanan memeriksa identitas mereka dengan teliti. Kami dari LSM Mitra Bencana. Kami butuh data barang masuk minggu ini, kata Aldi tenang. Petugas itu ragu. Kami tidak terima kunjungan tanpa pemberitahuan resmi. Dinda tersenyum ramah. Maaf, kami baru dapat surat tadi malam. Ini fotokopinya. Dia menyerahkan selembar kertas kosong yang tampak seperti salinan surat resmi. Petugas itu akhirnya mengizinkan mereka masuk. Gudang itu penuh dengan kotak-kotak bertuliskan logo PBB dan lembaga donor asing. Tapi saat Aldi membuka salah satu dari kotak itu, wajahnya langsung berubah. Ini bukan bantuan medis. Ini mainan anak-anak. Dinda membuka kotak lain. Isinya sama. Mereka mengganti isi bantuan dengan barang-barang tidak penting. Bantuan asli sudah dijual atau dialihkan. Aldi mengambil foto dari beberapa kotak. Kita harus pergi. Ini bukti cukup untuk melanjutkan investigasi. Tapi saat mereka hendak keluar, sebuah suara menginterupsi. Kalian pikir kalian bisa masuk begitu saja? Seorang pria tinggi besar berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, 4 orang berseragam preman. Dinda langsung menempatkan diri di depan. Aldi, kami dari pemerintah. Kami punya izin resmi untuk inspeksi. Pria itu tertawa. Izin resmi? Kalian bahkan tidak punya surat jalan dari pelabuhan. Aldi mulai mundur pelan-pelan. Kita cari jalan keluar belakang, tapi pria itu memberi isyarat. 4 orang di belakangnya maju, menghalangi jalan keluar. Kalian tidak akan keluar. Hidup-hidup kalau tidak bisa tunjukkan bukti resmi. Dinda menggenggam tangannya erat-erat. Dia tahu, mereka sedang dihadapkan pada pilihan sulit. Di luar, Rizal dan Vina menyadari sesuatu tidak beres, karena Aldi dan Dinda tidak keluar-keluar. Mereka memutuskan untuk masuk. Suara langkah kaki membuat para preman panik. Cepat, bawa mereka ke tempat lain, seru pemimpinnya. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, Rizal dan Vina sudah sampai.
Tembakan peringatan dilepaskan. Keributan pecah. Aldi dan Dinda berhasil kabur ke mobil. Setelah aman, mereka langsung menuju ke kantor Maya. Di sana mereka menyebarluaskan bukti yang didapat. Beberapa jam kemudian, berita tentang penyelundupan bantuan internasional tersebar luas. Warganet marah. Tagar bantuan dijual menjadi trending, tapi keanehan terjadi ketika media arus utama tidak memberitakannya. Hanya situs-situs independen yang memuat informasi tersebut. Ada upaya sensor, ucap Maya. Mereka coba tutupi ini. Aldi menatap layar laptop. Kalau begitu, kita harus cari cara lain. Dinda menepuk bahunya. Kita lanjutkan, sampai semuanya terbongkar. Malam itu, Aldi dan Dinda tidak pulang. Mereka masih punya banyak pekerjaan. Dan kali ini, mereka tidak lagi sendirian. Mereka punya tim. Mereka punya bukti, dan mereka punya tujuan yang sama, kebenaran. Walaupun ancaman semakin nyata, langkah mereka tidak akan berhenti. Kota masih belum sepenuhnya pulih, tapi ancaman baru mulai muncul. Setelah investigasi Aldi Putra dan Dinda Safira terkait penyelundupan bantuan internasional tersebar di media independen, tekanan mulai datang dari berbagai pihak. Tapi kali ini, ancamannya bukan hanya dari luar. Ancaman justru ada di dalam tim mereka sendiri. Dinda sedang duduk di posko polisi daerah Tebet ketika seorang anggota kepolisian senior memanggilnya lewat telepon. Bu Safira, tolong hadir di markas besar sore. Ini perintah langsung dari Kapolres. Dinda menatap layar ponselnya lama setelah panggilan berakhir. Dia tahu, ini pasti terkait dengan investigasi mereka. Tapi ia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah. Sementara itu, Aldi sedang bersama Harun dan Maya di sebuah warung kopi, sederhana tak jauh dari pelabuhan. Mereka membahas hasil investigasi tambahan yang baru saja mereka dapatkan. Data ini bisa menghubungkan sindikat bantuan dengan beberapa pejabat tinggi, kata Maya, menunjukkan laporan dari salah satu dokumen rahasia. Aldi menyipitkan mata. Siapa nama-namanya? Maya menyerahkan selembar kertas. Aldi membacanya pelan-pelan. Wajahnya langsung berubah saat melihat satu nama. Kompol Bayu Pradita. Ini temanku, gumamnya. Harun mendongak. Kenal? Aldi mengangguk. Dia mantan rekan kuliahku. Sekarang dia menjabat sebagai Kepala Operasional Logistik Polri di wilayah Jabodetabek. Maya dan Harun saling pandang. Kalau dia terlibat, maka kita punya pengkhianat di dalam institusi kepolisian sendiri, ucap Harun. Aldi diam, hatinya hancur. Kompol Bayu adalah orang yang pernah menolongnya saat ia tersesat di tengah malam saat masih kuliah. Mereka berteman dekat, tapi fakta tidak bisa dibohongi. Pukul 15 Mela, Dinda sampai di markas besar kepolisian daerah Metro Jaya. Ia langsung dipanggil masuk ke ruang rapat internal. Di dalamnya sudah duduk beberapa petinggi kepolisian. Di antaranya, ada Kompol Bayu, atasannya langsung. Bu Safira, ucap Bayu dengan suara dingin. Ada laporan bahwa Anda melakukan investigasi ilegal di luar prosedur resmi. Dinda menjawab tenang. Saya hanya memastikan distribusi bantuan kepada rakyat berjalan lancar, bukan investigasi ilegal. Bayu menyeringai. Anda menyusup ke gudang pelabuhan tanpa izin. Anda bekerja sama dengan LSM dan jurnalis tanpa koordinasi dengan atasan. Itu melanggar protokol. Dinda tahu ini bukan sekadar teguran biasa. Ini upaya untuk menghentikan langkahnya. Jika tujuan saya menolong rakyat dianggap melanggar aturan, maka aturan itu yang harus diubah, jawabnya tegas. Beberapa petinggi polisi tampak kesal. Bayu bangkit dari kursinya. Saya harap Anda pikirkan lagi karier Anda, Bu Safira. Dinda tidak menjawab. Ia keluar ruangan tanpa pamit. Malam harinya, Aldi dan Dinda bertemu di sebuah posko kecil di pinggir jalan. Langit gelap, angin bertiup kencang. Aku baru tahu, kata Aldi. Bayu terlibat, Dinda menatapnya. Kamu yakin? Aldi mengangguk. Dia bukan hanya terlibat, dia bagian dari sindikat itu. Data ini menunjukkan aliran dana dari penjualan bantuan ke rekening pribadinya. Dinda diam sejenak.
Lalu, besok kita ambil dia. Aldi menatapnya. Kita tidak bisa sembarangan. Dia petinggi kepolisian. Kalau kita tidak bertindak, dia akan terus menghalangi semua investigasi ini. Akhirnya, mereka membuat rencana. Target utama, menangkap Bayu saat ia hendak menerima uang hasil penyelundupan bantuan dari seorang kurir di sebuah restoran di Bilangan Senayan. Pagi berikutnya, Aldi dan Dinda memimpin operasi tersebut. Tim mereka terdiri dari Rizal, Vina, dan 2 detektif dari divisi internal kepolisian yang bisa dipercaya. Mereka memasang kamera tersembunyi dan menyamar sebagai pengunjung. Restoran ramai pagi itu. Setelah 1 jam menunggu, Bayu akhirnya datang. Seorang pria parubaya menyambutnya. Mereka berbisik-bisik sejenak, lalu pria itu menyerahkan sebuah tas hitam. Dinda memberi isyarat. Tim langsung bergerak. Polisi, semua, diam di tempat. Bayu terkejut, matanya melebar. Tapi ia mencoba kabur. Aldi langsung mengejarnya. Bayu berhasil sampai ke mobilnya. Tapi Aldi melompat dan menahannya. Bayu menendang Aldi, hampir membuatnya terjatuh. Kamu tidak tahu apa-apa? Aldi! Desis Bayu. Aku tahu kamu jual bantuan untuk rakyat. Aku tahu kamu biarkan mereka kelaparan. Bayu tertawa. Politik, Aldi. Ini semua soal politik. Kamu terlalu naif untuk dunia ini. Aldi tidak menjawab. Ia menyerahkan Bayu ke timnya. Dinda datang menghampiri dengan ekspresi dingin. Kamu ditahan atas tuduhan korupsi, penyelundupan bantuan, dan pengkhianatan terhadap negara, katanya. Bayu menatap Dinda dan Aldi bergantian. Lalu ia tersenyum sinis. Kalian pikir ini akan berakhir hari ini? Ini baru permulaan. Ia dibawa pergi. Aldi dan Dinda berdiri di tengah jalan, melihat mobil tahanan menjauh. Kita belum selesai, kata Dinda. Aldi mengangguk. Tidak akan pernah. Langkah mereka terus maju. Walau musuh semakin nyata, walau ancaman semakin besar. Karena mereka tahu, kebenaran tidak akan pernah bisa dikubur begitu saja. Aldi Putra duduk di ruang sidang utama DPR. Suara berderak dari kursi kayu yang tidak nyaman. Di sekelilingnya, anggota dewan dari berbagai fraksi mulai memenuhi ruangan. Ini adalah sidang istimewa yang jarang terjadi. Dipanggil langsung oleh Presiden untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pasca bencana. Tapi Aldi tahu, ini bukan hanya tentang evaluasi. Ini adalah pertarungan politik besar. Dan ia dipanggil sebagai saksi ahli. Pagi itu, media sudah berkumpul di luar gedung. Warganet ramai membicarakan sidang ini. Banyak yang mengharapkan kejelasan soal distribusi bantuan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Tapi Aldi juga tahu, banyak pihak ingin menghentikan semua ini sebelum terbongkar. Kamu siap? Tanya Harun lewat pesan singkat. Aldi menatap layar ponselnya tanpa menjawab. Dia tidak yakin, tapi dia harus melakukannya. Saat sidang dimulai, Ketua DPR membuka acara dengan pidato formal. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kami buka sidang istimewa hari ini untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait penanganan pasca bencana. Aldi dipanggil sebagai saksi pertama dari pihak legislatif. Saat ia naik ke podium, sorak-sorai dari beberapa kelompok masyarakat di luar gedung terdengar sampai ke dalam. Ia menatap para anggota dewan di hadapannya. Beberapa dari mereka tersenyum palsu. Ada juga yang diam saja, seperti biasa. Nama lengkap, Aldi Putra. Jabatan, anggota Komisi Terbi DPR RI. Silakan sampaikan pendapat Anda. Aldi menghela napas. Yang mulia, para anggota dewan yang terhormat. Saya tidak datang hari ini untuk memberikan pidato retoris. Saya datang untuk menyampaikan fakta. Fakta yang saya lihat sendiri di lapangan. Fakta yang dialami rakyat kita. Ruangan mulai ramai. Beberapa anggota dewan saling pandang. Setelah gempa besar mengguncang ibu kota, pemerintah daerah dan pusat seharusnya menjadi garda terdepan dalam penyelamatan jiwa. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rapat-rapat tak berujung digelar, sementara distribusi bantuan tertunda. Bantuan hilang, bahkan dijual. Beberapa anggota dewan mulai gelisah. Saya telah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana petugas polisi, relawan,
dan tenaga medis bekerja keras di tengah keterbatasan. Mereka tidak menunggu perintah resmi. Mereka bertindak karena nurani. Aldi menoleh ke arah media yang merekam sidang ini. Dan saya akan tunjukkan buktinya. Dia membuka map biru di tangannya. Isinya dokumen hasil investigasi. Foto gudang bantuan kosong, rekaman video pelabuhan ilegal, nama-nama pejabat yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa sindikat penyelundupan bantuan masih aktif. Dan sayangnya, ada oknum di dalam pemerintah yang terlibat. Salah satu anggota Dewan Senior langsung berdiri. Ini tuduhan serius, Pak Aldi. Apakah Anda punya bukti yang sah secara hukum? Aldi tidak goyah. Bukti ini sudah saya serahkan ke KPK dan Divisi Internal Polri. Silakan diteliti. Saya tidak takut. Ruang sidang semakin riuh. Beberapa anggota dewan mulai berteriak protes. Tapi suara Aldi tetap terdengar. Saya tidak bicara sebagai anggota dewan. Saya bicara sebagai warga negara yang masih percaya pada keadilan. Kami butuh transparansi. Kami butuh akuntabilitas. Rakyat butuh kepastian bahwa uang pajak mereka tidak dikorupsi. Bahwa bantuan untuk mereka yang lapar benar-benar sampai. Di luar gedung, massa makin ramai. Tagar Syamel Aldi bicara menjadi trending. Beberapa jam setelah sidang usai, Dinda Safira menerima panggilan dari atasan langsungnya. Bu Safira, tolong hadir di istana pagi besok. Anda dipanggil sebagai saksi dari lapangan. Dinda menatap ponselnya. Ini adalah kesempatan besar. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ribuan korban yang masih hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Esok pagi, Dinda duduk di ruang audiensi Istana Negara. Di depannya duduk Presiden bersama beberapa menteri, termasuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Kapolri, dan Kepala BNPB. Presiden menatap Dinda. Bu Safira, kami ingin mendengar langsung dari Anda bagaimana kondisi rakyat di lapangan. Dinda menjawab dengan tenang namun tegas. Saya bisa bilang, situasi sangat sulit. Listrik belum pulih sepenuhnya. Air bersih langka. Logistik tidak merata. Dan yang lebih parah, rakyat merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Presiden mengangguk. Dan apa yang bisa pemerintah lakukan untuk memperbaiki ini? Dinda tidak ragu. Hentikan birokrasi yang lambat. Hapuskan prosedur yang tidak penting. Berikan wewenang langsung kepada aparat di lapangan. Dan, yang paling penting, sikat habis korupsi di dalam penanganan bencana. Presiden diam sejenak. Lalu ia menatap seluruh timnya. Besok saya akan umumkan reformasi darurat dalam penanganan bencana, katanya. Termasuk pemecatan oknum yang terbukti terlibat korupsi. Dinda dan Aldi belum bertemu lagi setelah sidang tadi. Tapi saat Presiden mengumumkan rencana itu, keduanya tahu, langkah mereka tidak sia-sia. Kebenaran mulai menemukan jalannya, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari itu, langit Jakarta terlihat lebih cerah, tapi di bawahnya, kota masih bergolak. Sidang istimewa DPR dan pernyataan Presiden telah memicu reaksi besar. Tagar nyawatan reformasi darurat dan Rani tangkap penjara bantuan menjadi trending. Warganet menuntut aksi nyata, bukan hanya janji. Aldi Putra duduk di ruangannya, membaca laporan dari KPK yang menyebutkan nama-nama baru dalam jaringan penyelundupan bantuan. Nama seorang menteri muncul. Dia mendengus pelan. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, gumamnya. Harun masuk dengan ponsel di tangan. Massa mulai berkumpul di depan istana. Aldi mengangkat kepala. Berapa banyak? Ratusan ribu. Mahasiswa, buruh, relawan, bahkan kelompok agama. Mereka minta pembubaran kabinet. Aldi bangkit. Kita harus ke sana. Di lokasi yang berbeda, Dinda Safira sedang bersiap untuk operasi penyelamatan di daerah Cianjur. Timnya baru saja menerima laporan bahwa longsor susulan terjadi di wilayah itu. Ratusan warga terjebak. Tapi saat dia hendak naik mobil patroli, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Bu Safira, ini Maya. Saya di depan istana. Situasinya panas. Polisi sudah siapkan barikade. Dinda menatap layar ponsel. Jangan ada bentrok. Ini aksi damai. Saya tahu.
tapi mereka ingin Anda bicara langsung kepada massa. Dinda diam sejenak. Lalu, saya akan datang. Dia membatalkan operasi ke Cianjur. Ia memerintahkan timnya untuk melanjutkan tanpa dirinya. Lalu ia menuju istana. Pagi itu, ratusan ribu orang berkumpul di sepanjang Jalan Medan Merdeka. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Spanduk bertuliskan, tangkap penjara bantuan, turunkan harga sembako, dan hentikan korupsi, terpampang di seluruh barisan. Maya berdiri di atas mobil komando, tengah memberikan informasi, terkini lewat mikrofon. Warganet dari seluruh Indonesia sedang menonton live streaming ini. Ini adalah suara rakyat. Beberapa meter dari mobil itu, Aldi tiba bersama Harun. Ia disambut tepuk tangan riuh saat ia naik ke panggung darurat. Saudara-saudara, katanya, hari ini kita tidak hanya menuntut. Hari ini kita menegaskan bahwa rakyat tidak lagi bisa dikhianati. Orang-orang bersorak. Apapun yang terjadi hari ini, ingat, ini adalah aksi damai. Kami hadir bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun, untuk memperbaiki. Beberapa menit kemudian, Dinda tiba. Ia langsung naik ke panggung. Sorakan semakin keras. Saya adalah polisi, katanya, dan saya tidak datang untuk membubarkan aksi ini. Saya datang karena saya bagian dari rakyat yang juga merasakan penderitaan ini. Ia menatap massa. Saya lihat dengan mata kepala, saya sendiri bagaimana korban bencana menunggu bantuan yang tidak kunjung datang. Saya lihat anak-anak lapar, ibu-ibu menangis, dan lansia mati karena tidak ada obat. Dan semua itu terjadi bukan karena alam, tapi karena ulah manusia. Massa bersorak marah. Kami tidak butuh janji manis. Kami butuh keadilan. Kami butuh transparansi. Kami butuh pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Aksi berlangsung hingga sore. Tidak ada bentrokan serius, tapi tekanan politik terus meningkat. Beberapa anggota kabinet mulai mundur. Menteri Sosial mengumumkan pengunduran dirinya setelah dokumen korupsi bantuan bocor ke publik. Saat matahari terbenam, Aldi dan Dinda akhirnya bertemu di depan istana. Ini belum selesai, kata Dinda Aldi mengangguk. Tapi kita sudah mulai. Mereka saling pandang. Di belakang mereka, ribuan orang masih berteriak menuntut perubahan. Dan untuk pertama kalinya, suara rakyat benar-benar terdengar. Langit Jakarta mulai cerah pagi itu. Tidak ada lagi asap tebal dari kebakaran tenda pengungsian. Tidak ada lagi suara siren ambulans yang terus-menerus. Kota sedang berusaha bangkit. Perlahan, tapi pasti. Aldi Putra duduk di ruang kerjanya yang baru. Bukan lagi di gedung DPR, tapi di sebuah kantor kecil di kompleks Istana Wakil Presiden. Di papan nama pintu tertulis, Staf Khusus Muda Bidang Reformasi, Darurat. Jabatan ini bukan hasil pencalonan atau pemilihan. Ini adalah penugasan langsung dari Presiden setelah sidang istimewa dan aksi besar rakyat beberapa hari lalu. Harun masuk dengan secangkir kopi di tangan. Selamat, Bos. Kamu resmi jadi menteri termuda. Aldi tersenyum tipis. Bukan menteri, hanya staf khusus. Tapi semua orang bilang kamu punya pengaruh besar sekarang. Aldi menatap jendela. Di luar kota masih belum pulih sepenuhnya. Tapi perubahan sudah terasa. Distribusi bantuan lebih cepat. Korupsi mulai dibongkar. Tim investigasi gabungan bekerja tanpa henti. Saya tidak peduli jabatan apa yang saya dapat, katanya pelan. Yang penting, kita bisa pastikan ini tidak akan terjadi lagi. Di tempat lain, Dinda Safira sedang membuka kantor barunya. Kantor itu tidak besar, tapi fungsinya sangat penting. Pusat Koordinasi Keamanan dan Penyelamatan Bencana Nasional. Dia dipromosikan menjadi Direktur Jenderal Keamanan Bencana, jabatan baru yang dibuat langsung oleh Presiden sebagai bagian dari reformasi darurat. Timnya sudah berkumpul. Ada Rizal, Vina, dan beberapa anggota polisi serta relawan yang selama ini bekerja bersamanya. Maya juga hadir, kali ini sebagai koordinator komunikasi publik. Dinda berdiri di depan timnya. Kita semua tahu, kita tidak bisa menghentikan bencana alam. Tapi kita bisa memastikan bahwa saat bencana datang, pemerintah tidak sibuk rapat, dan polisi tidak sendirian menolong rakyat. Semua orang tersenyum kecil mendengarnya. Tujuan kita satu,
Sistem harus lebih cepat, lebih transparan, dan lebih manusiawi. Beberapa jam kemudian, Aldi dan Dinda bertemu di kantor kecil mereka yang baru saja diresmikan bersama. Kantor itu tidak megah, hanya sebuah ruang dengan meja dan laptop bekas, tapi artinya besar. Mereka akhirnya menyadari kalau birokrasi itu bisa dibuat lebih efektif, kata Aldi. Dinda mengangguk. Dan kepolisian akhirnya diberi wewenang, langsung di lapangan tanpa harus menunggu izin dari atas. Aldi menatapnya. Kita berhasil. Dinda tersenyum. Belum sepenuhnya, masih banyak yang harus diperbaiki. Aldi mengambil secangkir kopi dari meja. Tapi kita sudah mulai, dan kita tidak akan berhenti. Di luar matahari bersinar terang, langit biru, jalanan mulai ramai lagi. Anak-anak bermain di halaman sekolah, darurat. Petugas medis berlalu lalang di posko kesehatan. Listrik mulai stabil, air bersih tersedia. Jakarta masih belum pulih sepenuhnya, tapi harapan sudah kembali hadir. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Aldi dan Dinda bisa melihat dengan jelas bahwa kebenaran, walau sempat tertutup, akhirnya menemukan jalannya. Bahwa pemerintah, walau pernah gagal, bisa berubah. Dan bahwa rakyat, walau pernah dikhianati, tetap punya kekuatan untuk bangkit.